Halo teman-teman, saya Javier Tantra dengan NIM 21101019 dari kelas 21.5 dengan dosen pengampu Ibu Risma Erika Mariati MSPD MSI. Pada kali ini saya akan membahas 3 kasus pelanggaran etika bisnis. Baiklah teman-teman, saya akan memulaikan pembahasan. Sebelum kita memulaikan pembahasan ini, kita harus mengetahui apa itu etika bisnis. Etika bisnis ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena berkaitan dengan kepuasan konsumen maupun perlindungan konsumen. Oke, kita akan melanjutkan kasus pertama mengenai kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Indofood. Sebelumnya kita harus mengetahui profil perusahaannya. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Pangajaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 pada tanggal 14 Agustus 1960 yang diubah dengan Akta nomor 249 tanggal 15 November 1960 dan yang diubah kembali dengan Akta nomor 17 tanggal 20 Juni 1961. Semuanya dibuat di hadapan Beni Kristanto, notaris di Jakarta, dan mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tanggal 12 Juli 1991 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah tanggal 5 Agustus 1961 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, PT Indofood sukses makmur melakukan pelanggaran etika bisnis karena pada produk Indomie yang diproduksi oleh perusahaan mengandung 2 zat berbahaya, yaitu methyl chloride dan benzoic acid atau asam benzoat, di mana 2 zat tersebut seharusnya hanya untuk kosmetik, bukan untuk makanan. Perusahaan telah melanggar prinsip etika dalam bisnis, yaitu prinsip keadilan dan prinsip yang saling menguntungkan, di mana perusahaan hanya mementingkan keuntungan semata karena memikirkan para konsumen yang mengkonsumsi mie instan yang mengandung zat berbahaya. Kita harus mengetahui pembahasan masalahnya. Indofood merupakan salah satu perusahaan global asal Indonesia yang produknya banyak diekspor di negara-negara lain. Salah satunya adalah produk mie instan di Taiwan. Persaingan bisnis mie instan sangatlah ketat. Di samping produk mie instan dari negara lain, produk mie instan asal Taiwan pun banyak membanjir pasar dalam negeri Taiwan. Harga yang ditawarkan oleh Indomie sekitar 1.500, tidak jauh berbeda dari harga Indomie di Indonesia. Kesimpulannya, dari kasus Indomie di Taiwan dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika bisnis, di mana terjadi kasus yang merugikan pihak perindustrian Taiwan yang produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya adalah Indomie yang berasal dari Indonesia. Taiwan berusaha menghentikan pergerakan produk Indomie di Taiwan, tetapi dengan cara yang berdampak buruk bagi perdagangan global. Saya akan membahas kasus kedua mengenai kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Unilever Terbuka. PT Unilever Indonesia Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk rumah tangga sejak tahun 1933. Perusahaan ini dibagi menjadi 2 segmen, yaitu Home and Personal Care dan Nutrition and Ice Cream
Saat ini Unilever memiliki 149.000 karyawan di seluruh dunia dan 400 merek lebih dari 160 negara. Sebagai salah satu perusahaan multinasional besar di Indonesia, banyak yang menangkap bahwa Unilever ini tidak akan melanggar etika bisnis dan peraturan yang berlaku. Namun, nyatanya tidak demikian. Melansir Wahana News pada tanggal 18 Februari 2022, PT Unilever ini diduga membuang limbah ke areal kawasan ekonomi khusus Sei Mangke, Sumatera Utara. Terdapat genangan air yang diduga bercampur limbah di area PTPN ketiga yang berdekatan dengan lokasi PT Unilever. Air tersebut berbau dan berwarna tidak seperti layaknya air tanah biasa. Dikatakan juga bahwa ketika diminta penindakan, PT Unilever ini terkesan tertutup mata dan mengabaikan dugaan air limbah. Setelah menyimak paparan mengenai etika bisnis dan kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Unilever, di atas bisnis seolah terkesan banyak aturan. Namun, aturan-aturan dan norma-norma tersebut justru dibuat untuk melindungi para pelaku bisnis dan konsumen mereka serta penduduk sekitar. Jika tidak ada etika bisnis pun akan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin mendapatkan keuntungan saja. Kesimpulan pada kasus ini adalah dari kasus pelanggaran etika bisnis yang melibatkan PT Unilever, kita belajar betapa pentingnya menjaga integritas dan etika dalam berbisnis. Etika bisnis bukanlah hal yang bisa diabaikan, melainkan merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan baik dengan semua pihak yang terkait. Kasus yang ketiga atau yang terakhir mengenai analisis kasus PT Garuda Indonesia. Contoh nyata pelanggaran standar pemeriksaan terjadi di PT Garuda yang paling dirugikan pasti masyarakat dan negara harus menanggung harga yang mahal saat menggunakan pesawat Garuda karena salah kelola sehingga tidak efisien. Selanjutnya, melihat kejadian tersebut, harus ada upaya untuk menangkal praktik akuntan publik nakal. Yang pertama itu harus ada pembinaan dan pengawasan dari organisasi profesi, yaitu Institut Angkutan Publik Indonesia atau IAPI. Yang kedua itu pengawasan kepada manajemen oleh komisaris dan pemegang saham harus ditingkatkan. Yang ketiga, perlu pembinaan dan pengawasan akuntan publik oleh Menteri Keuangan selaku regulator. Kesimpulan pada kasus ini adalah mengingat pentingnya kode etik profesi, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan publik tidak profesional dan tidak etis. Angkutan publik sudah sepatutnya memahami dan senantiasa melandaskan 5 konsep standar audit yang terdiri dari inden. Yang pertama itu independensi, yang kedua kehati-hatian, yang ketiga etika perilaku, yang keempat bukti, yang terakhir pengungkapan yang wajar dalam setiap pekerjaan. Demikian dari video yang saya sampaikan mengenai 3 kasus pelanggaran etika bisnis. Apabila ada kesalahan atau kendala yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.